Di society ini kan banyak sekali hal-hal semacam kayak apa ya, hal-hal yang sudah diakui gitu oleh masyarakat, seolah tuh kita juga harus, kalau nggak gitu tuh berarti nggak bener gitu. Kayak nggak ngikutin pandangan masyarakat berarti seakan-akan nggak bener gitu. Iya betul, misalnya gitu kayak waktu adalah uang, maka kita harus melakukan semuanya tuh secara cepet, dan semakin tahun semakin cepet. Dari kayaknya perasaan dari waktu aku lahir sampai sekarang tuh orang-orang tuh harus melakukan segala sesuatu secara cepet gitu. Bahkan ditemukan berbagai macam inovasi supaya pokoknya cepet-cepet gitu. Tapi akhirnya aku jadi berpikir gitu, apakah kalau sesuatu itu tidak cepat gitu, apakah itu salah? Kembali ke musik lagi, meskipun utama adalah sebagai penyanyi jazz, I imagine juga mendengarkan musik yang lain juga pasti kan. Banget. Di luar jazz ada nggak genre mungkin second favorite gitu? Sebenarnya ya aku tuh juga walaupun teridentifikasi sebagai seorang penyanyi jazz di masyarakat, tapi aku sendiri kayaknya merasa bahwa jazz tuh kayak nggak bisa mengidentifikasi siapa aku gitu. Aku memang suka banget nyanyi lagu jazz, tapi aku juga suka banget genre musik yang lain untuk aku dengarkan gitu. Kayak waktu aku SMP, aku bahkan punya sebuah band yang nyanyiin lagu-lagu slang gitu, dan aku penyanyinya gitu. Terus aku bisa nyanyiin lagu-lagu yang lain dari lagu-lagunya kayak apa ya zaman dulu tuh, lagu genrenya rock, genrenya misalnya lagu dari Beatles sampai Oasis sampai Green Day juga pernah aku nyanyiin gitu. Terus kayak sekarang ini juga ya holistik sih, aku dengerinnya bener-bener banyak banget. Dan jika ada dari musiknya Mbak Adin, ada nggak mungkin inspirasi tertentu yang Mbak Adin merasa punya pengaruh banyak dari baik musik maupun juga the way you sing gitu? Aku banyak terpengaruh sama yaitu guru nyanyi pertamaku, almarhum Elva Seshoria yang nyiptain lagu Selamat Jalan Kekasihku. Kemudian kalau musisi Indonesia lainnya mungkin dari lagu-lagunya Indra Lesmana, Ruth Sahanaya. Tapi kalau dari luar negeri, aku tuh sangat, pokoknya masa kecilku tuh kayak bener-bener dengerin banget lagu-lagunya Ella Fitzgerald, terus Astrud Gilberto, Michael Jackson. Agak random sih ya, tapi ya begitulah. Mungkin ada piece dari mereka masing-masing yang juga mempengaruhi cara aku bernyanyi. Dan at the end juga it's still Mbak Adin sendiri gitu kan, it's still you. Mungkin kita juga kadang ada pengaruh pasti iya. Ya aku yakin sih mereka kan inspirasi ya, tapi pastinya seiring dengan perjalananku juga, pastinya aku semakin kenal sama diriku sendiri juga gitu. Jadi inspirasinya bisa datang dari mana aja, tapi bentuk aku sendiri juga pasti semakin ke shape gitu. Ya. Dan bicara soal tadi semakin kenal sama diri sendiri, ini mungkin secara luas gitu ya, terlepas apakah itu dalam bidang menyanyi, musik ataupun yang lain, banyak orang yang sampai sekarang mungkin masih di umur 20-an, 30-an, bahkan di umur 40-an pun juga ada yang merasa masih belum betul-betul mengenali dirinya dengan baik gitu, atau belum tahu gue sebaiknya berkarir bidang apa, atau belum tahu gue pengen ngapain gitu. Kalau dari pengalaman maupun saran dari Mbak Adin, ada nggak apa sih yang dilakukan untuk membantu mengenal diri dengan baik? Aku yakin sebenarnya diri ini tuh selalu punya cara untuk mengetuk jadi jiwa kita tuh selalu punya cara untuk mengetuk diri kita gitu, untuk ya baik secara berbisik ataupun berteriak gitu ya, bahwa hey, ayo kembali untuk mengerjakan apa yang sebenarnya sudah digariskan menjadi misi hidup lo gitu, kira-kira begitu. Tapi
dunia ini tuh menurut aku terlalu bising untuk akhirnya kita bisa sadar betul apa yang kita jalani atau apa yang seharusnya kita jalani gitu. Karena aku yakin kita manusia kan pasti udah terlahir dengan nature dan blueprintnya seperti ini nih gitu. Tapi kita nggak tahu seperti apa kita di nurture gitu, seperti apa kita dibesarkan, apakah dengan trauma dan pengalaman dan keinginannya orang tua dan lingkungan yang membesarkan kita, sehingga buat kita sendiri tuh jadi terlalu riuh gitu. Apa ini gue nggak ya, atau itu gue nggak ya, atau ini gue nggak ya gitu. Jadi kayak masih terus bertanya-tanya. Tapi sebenarnya aku yakin jiwa kita tuh selalu punya cara untuk mengetuk gitu, mengetuk dalam arti kayak gue pengennya ini loh sebenarnya gitu, kira-kira seperti itu gitu. Jadi kalau dari aku nggak tahu cara yang paling baik itu pasti akan berbeda buat setiap orang. Tapi kalau dari aku pribadi, aku sendiri juga berusaha untuk terus berbicara kepada diriku sendiri gitu, dan mengambil langkah diam beberapa kali untuk kembali kembali merenung dan nge-shape gitu, sebenarnya gimana sih Din gitu, atau apa sih yang sekarang mau lo lakuin gitu, kira-kira seperti itu. Jadi sering meluangkan waktu untuk berdialog dengan diri gitu. Iya, bahkan sampai sekarang juga aku masih journaling setiap hari. Aku menulis jurnal dari perasaan, mimpi, dan yang lain-lainnya gitu. Jadi aku merasa seharusnya aku yang paling kenal sama diriku sendiri gitu. Tapi kadang-kadang ya itu distraksi tuh bisa banyak sekali di luar, sehingga kita merasa apa perkataan orang itu bisa mendefinisikan siapa kita gitu, atau yang berhasil di orang tuh mungkin bisa diaplikasikan ke kita, bisa jadi seperti itu, merasanya begitu gitu. Tapi aku yakin setiap orang kan pasti punya soul missionnya mereka masing-masing gitu. Nah itu yang penting buat kita masing-masing tahu gitu. Tadi bicara soal persepsi orang dan kita merasa kita mengikuti apa kata orang dan hal-hal seperti itu, atau merasa seperti itu paling tidak. Selama karir Mbak Andin sendiri, pernah nggak sih ada rasa-rasa seperti itu juga? Jadi merasa harus ngikutin? Pernah pasti gitu. Sampai aku di tahap sekarang juga merasa bahwa ya apa yang fit di orang kan pasti belum tentu fit di kita gitu. Dan di society ini kan banyak sekali hal-hal semacam kayak hal-hal yang sudah diakui gitu oleh masyarakat, seolah tuh kita juga harus, kalau nggak gitu tuh berarti nggak bener gitu. Kayak nggak ngikutin pandangan masyarakat berarti seakan-akan nggak bener. Iya gitu. Betul. Misalnya gitu kayak waktu adalah uang, maka kita harus melakukan semuanya tuh secara cepat, dan semakin tahun semakin cepat. Dari kayaknya perasaan dari waktu aku lahir sampai sekarang tuh orang-orang tuh harus melakukan segala sesuatu secara cepat gitu. Bahkan ditemukan berbagai macam inovasi supaya pokoknya cepet-cepet gitu. Tapi akhirnya aku jadi berpikir gitu, apakah kalau sesuatu itu tidak cepat gitu, apakah itu salah? Belum tentu juga kan, karena semua orang punya pace-nya masing-masing. Jangan-jangan sebenarnya kadang-kadang ketika kita ketika badan kita dan kehidupan kita maunya berjalan, jangan-jangan berarti pada saat itu pilihan berjalan lebih baik daripada berlari gitu. Gitu. Jadi itu jadi pertanyaan juga buat aku. Dan bagaimana kalau dari pengalaman Mbak Andin itu mengidentifikasi ini, kayaknya gue nggak usah dengerin ini, kayaknya emang dari dalam diri gue gitu. Ya itu dari dalam diri sendiri ya. Maksudnya aku nggak bisa omongin itu gitu, karena aku yakin setiap orang tuh pasti punya itu, intuitif sekali gitu. Dan intuisi itu juga nggak mungkin bisa ke shape juga kalau kita nggak sering-sering ngobrol sama diri sendiri. Kembali mengenal diri tadi itu juga gitu ya. Kalau dalam kembali throughout your career gitu, atau bukan cuma karir, sebetulnya hidup lah gitu secara umum. Kalau nggak keberatan gue tanya,
uh, ada nggak apa mungkin yang teringat ya, mungkin momen-momen yang mungkin tantangan terberat yang pernah dihadapi gitu, if you don't mind to share of course. Banyak banget lah. Tantangan terberatnya tuh pas awal-awal karir tuh menurut aku cukup berat, karena bisa dibilang aku belum cukup usia sebenarnya kan untuk punya pekerjaan secara dewasa gitu ya, walaupun waktu itu manajernya masih mamaku, tapi kan aku terjun pertama kali tuh bukan sebagai penyanyi anak-anak gitu, sebagai penyanyi dewasa, tapi usiaku masih 14 tahun. Dan aku tuh nggak, walaupun ada di berbagai macam festival sebelumnya, tapi definitely aku bukan penyanyi yang udah cukup banyak asam garam di dunia menghibur orang gitu. Kan kalau festival another thing ya, maksudnya kita cuma nyanyi 1-2 lagu di atas panggung, ada jurinya gitu. Tapi kalau menghibur orang tuh kayak mungkin lebih penyanyi yang di kafe misalnya gitu, lebih tahu gitu caranya untuk menarik perhatian orang kayak gitu-gitu. Nah, jadi bisa dibilang aku tuh justru baru belajar tuh sesudah aku nyemplung duluan ke dunianya. Sesudah itu baru aku kayak grew up di situ gitu. Grew up juga dengan berbagai macam ketakutan gitu, karena jadi takut salah, takut kan kayaknya orang udah kenal aku tapi kok aku masih belajar gitu, jadi aku takut banget dijudge sama orang gitu. Jadi sebenarnya makanya bisa dibilang sebenarnya yang paling sulit adalah ketika aku berurusan dengan diriku sendiri gitu. Kemudian di waktu-waktu sesudahnya pun juga bukan berarti manis-manis aja ya, soalnya banyak banget yang bikin nangis gitu, termasuk kayak ya namanya remaja kan pasti punya kehidupan personal yang kayaknya cukup roller coaster gitu ya, karena secara emosional juga kayak nggak stabil segala macam gitu. Terus tapi urusan-urusan personal ini kayak bisa mempengaruhi karir aku gitu. Kayak misalnya lagi berantem sama pacar misalnya. Terus pernah juga aku ngalamin semacam KDRT gitu sama pacar. Terus aku di hari yang sama aku harus nyanyi gitu. Nah itu kan itu pergolakan batin yang luar biasa banget gitu. Maksudnya aku datang ke ruangan makeup itu masih sambil nangis dan sambil bengep-bengep gitu mukanya, istilahnya kayak gitu. Terus ya banyak lah ya. Banyak saat-saat dimana aku merasa udah nyerah dengan nyanyi. Sebenarnya bukan nyerah dengan nyanyinya, tapi nyerah dengan industrinya atau dengan ekosistemnya yang aku punya gitu. Tapi again aku merasa bahwa sebenarnya aku kayak merasa takut. Again sebenarnya aku takut gitu. Takut aku nggak bisa keep up, takut aku kesulitan untuk beradaptasi. Bagaimanapun waktu 21 tahun ini kan udah kayak 2 dekade gitu kan. Jadi aku kayak mengawali karir itu tuh, bayangin gak sih semuanya tuh masih analog banget gitu. Bahkan outputnya waktu itu masih kaset, CD, terus ya udah ada MP3, kemudian berubah sampai akhirnya sekarang nggak ada wujudnya gitu. Itu baru dari segi rilisannya, tapi bagaimana dengan ekosistemnya, dengan industrinya yang semakin lama tuh kayak semakin menuntut aku untuk belajar, untuk harus adaptable gitu ke semuanya. Nah itu yang kadang-kadang suka bikin aku takut sendiri gitu. Tapi ya again harus dijalanin, nggak ada pilihan lain selain jalanin. Kayak tadi saat harus perform dalam kondisi seperti tadi misalnya lagi habis nangis, dalam kondisi juga secara psikologis lagi nggak fit lah normally untuk perform gitu, tapi yet tetap aja perform. Dan how do you handle that gitu, gimana caranya untuk bisa tetap perform gitu? Aku nggak punya pilihan lain, udah nggak bisa bilang handle atau bisa dihandle atau enggak, soalnya bisa nggak bisa emang harus perform. Bukan pilihan gitu. Udah bukan, nggak ada pilihan gitu. Jadi aku sudah tidak harus menanyakan apakah ini bisa dihandle atau enggak. Karena mungkin sebenarnya kalau ada pilihannya mendingan aku nggak usah nyanyi gitu. Aku kayak harus tone down dulu segala macam. Tapi kenyataannya kan emang ya harus nyanyi gitu. Dan banyak lah, maksudnya nggak hanya hal-hal yang seperti itu. Katakan waktu itu aku sempat Eptanas itu kayak ujian nasional yang itu jadi momoknya semua anak sekolah.
Tapi bayangin nggak, malam sebelumnya tuh aku nyanyi sampai jam 1 malam. Bayangin besokan paginya tuh aku bangun kayak apa gitu. Ya hal-hal kayak gitu. Jadi pastinya sih aku yakin semua orang pasti punya masalah pribadinya masing-masing. Tapi ketika masalah pribadi ini terus akhirnya bisa mempengaruhi sedikit banyak, karena kan harus ada tanggung jawab di situ gitu. Kemudian harus ada topeng yang aku pakai di depan semua orang gitu. Nah itu yang kadang membuatku jadi terasa semakin berat gitu. Kalau gue maju bicara soal menjadi seorang ibu tadi gitu ya, dan bahkan dari waktu melahirkan kan Mbak Adin berita kan sempat heboh tuh waktu itu waktu melahirkan, seorang komentar dari sana sini gitu kan, apalagi zaman sekarang semakin kesini semakin orang semakin komentar di mana-mana dengan mudahnya gitu, netizen yang maha benar itu gitu ya. Again, how do you handle that kind of mungkin omongan-omongan negatif itu kan mungkin dari dulu sampai sekarang pernah ngalamin meskipun bentuknya berbeda-beda gitu. Ya. Apakah itu berdampak sampai berdampak negatif banget nggak ke Mbak Andin? Kalau konteksnya yang waktu itu sampai berdampak negatif banget ke aku. Gitu, karena aku masa-masa itu aku bener-bener kepikiran banget. Dan bahkan menurut aku kenapa aku bilang berdampak negatif ke aku, karena aku merasa proses parentingku waktu itu benar-benar keganggu gitu. Jadi di saat-saat dimana aku sedang berada bersama anakku, yang ada di kepala aku tuh adalah para netizen gitu. Bayangin gak sih, maksudnya kan harusnya aku kayak being present gitu untuk anakku, tapi ini enggak terjadi gitu. Pikiranku terus kesana terus gitu. Dan aku jadi ketakutan kemanapun aku pergi, ketika ada orang yang ngelihat aku gini, aku kayak oh my god, jangan-jangan mereka salah satu dari ini gitu. Jadi buatku aku merasa bener-bener ketakutan. Dan padahal sebenarnya aku juga merasa kayak aku nggak melakukan sesuatu apapun yang merugikan mereka gitu sebenarnya gitu. Itu kan urusan aku sebenarnya. Tapi ya aku punya cara sendiri waktu itu sampai akhirnya itu hilang ketakutan itu. Boleh gue tanya nggak apa yang is it okay? Boleh nggak apa-apa. Yang akhirnya bisa melewati itulah gitu. Ya. Jadi aku waktu itu akhirnya kayak aku tuh udah melalui beberapa proses lah ya. Aku cerita ke temanku, terus aku berusaha juga, ya adalah beberapa prosesnya sampai akhirnya aku ngobrol sampai akhirnya aku datang ke seorang coach gitu. Terus diminta untuk cerita. Aku cerita dari awal sampai akhir. Terus ada satu korelasi yang sebenarnya lucu banget gitu. Jadi aku ketika cerita diminta untuk menemukan persamaan dari semua orang-orang ini gitu. Kemudian akhirnya aku mencoba untuk mencari persamaan dan ternyata mereka semua adalah seorang ibu. Gitu. Dan ya pokoknya akhirnya aku menjalani beberapa sesi untuk menyelesaikan permasalahanku dengan ibuku. Kenapa aku pakai quote and quote? Karena sebenarnya it's a mother figure di dalam diriku, jadi bukan ibu as in ibu secara fisik gitu. Ya udah, akhirnya setelah aku berdamai dengan ibu di dalam diriku, apparently mereka hilang sendiri. Sebenarnya sih ini inti dari ceritaku sebenarnya adalah kayak you never have a problem outside, you have a problem inside gitu. Jadi aku menyelesaikan permasalahan di dalam diriku sendiri dan masalah yang di luar tuh disappear secara ajaib. Disappear tuh dalam arti bukannya mereka berhenti ngomongin aku, bisa jadi berhenti, bisa jadi enggak juga, tapi ketika mereka masih tetap ngomongin itu udah doesn't really matter juga buat aku gitu. Dan kalau sekarang misalnya masih ada yang ngomongin negatif, biasanya apa self talknya untuk
sama membuat Mbak Adin misalnya ya terserah lu ngomong apa gitu. Iya, karena gini, gagal itu kan adalah sebenarnya jadi akhirnya aku mengetahui gitu dan memahami dan menyadari bahwa selama ini aku merasa gagal karena aku meng-compare dengan seseorang yang quote and quote lebih berhasil dengan sebuah keadaan yang menurutku idealnya seperti itu, sehingga ketika aku tidak merasa seperti itu, aku namanya adalah gagal.